bagi kita yang malas di dalam menunaikan ibadah atau menjaga amalia, bacaan, rutinitas dan seterusnya. Karena kita maklumi terkadang ada masanya kita itu punya semangat yang luar biasa, dan ada juga masanya kita itu sangat dan sangat malas. Pertama, kita harus memahami begitulah manusia. Pada dasarnya manusia itu lemah. Kita tidak bisa memastikan diri kita dalam satu keadaan. Tidak bisa mengharuskan diri kita untuk dalam satu kondisi tertentu, tidak bisa. Ada masanya kita akan terjatuh lemah. Itu bukan untuk menghinakan kita, tapi membuat kita sadar kita ini memang orang hina. Sehingga ada sahabat yang datang kepada Rasulullah, Rasulullah, kami ini kalau duduk belajar sama engkau, lalu engkau cerita tentang surga, kami melihat seakan-akan surga itu dari depan mata. Semangatnya luar biasa, tak sabar dengan Rasulullah. Kebalikannya kalau Nabi jelaskan tentang neraka, mereka juga melihat seakan-akan neraka depan mata, takut mereka. Tapi kalau pulang ke rumah, ketemu anak istri, bermain dengan mereka, kami seperti lupa apa yang sudah engkau sampaikan. Nabi katakan apa? Kalau kita dalam kondisi terus seperti itu, satu keadaan, maka kita akan disalami oleh malaikat di jalan. Tetapi wahai sahabatku, setahap demi setahap proses. Tidak bisa langsung segera kita menjadi orang yang satu keadaan yang Allah tidak bisa. Nah, itu solusinya gimana kata beliau? Paling tidak kita itu lebih banyak baik daripada buruk, lebih banyak beramal daripada diam, lebih banyak beribadah daripada maksiat, lebih banyak berbuat baik daripada berbuat tak baik. Itu yang lebih baik. Nah, maka beliau mengatakan, bimbinglah diri kita ini dengan harapan penuh kepada Allah. Itulah bahayanya kalau kita mengharapkan diri kita atau bersandar kepada diri kita. Terkadang dalam hidup ini kita itu menggantungkan sesuatu dengan diri kita, dan juga terkadang menggantungkan sesuatu kepada manusia. Kita lupa ada peran Allah dalam hidup ini. Kalau kita menggantungkan dengan diri kita, ketika kita terjatuh, seakan-akan harapan sudah tidak ada lagi. Pasti aku udah larinya, udah pasti terusir, udah pasti tidak berkah, udah pasti. Karena kita menggantungkan ketentuan itu dan keputusan pada diri kita. Jadi sifat harapan penuh kita kepada Allah itu berkurang. Maka kita tingkatkan ini, berharaplah sepenuhnya kepada Allah dalam kondisi apapun. Jangankan kita sedang berbuat baik, kita dalam terpuruk pun tetap harus berharap kepada Allah. Tetap harus berharap. Nah, wa dzakirha bis-shawab wal masir wa yatarattabu 'ala. Untuk menyemangati diri kita, ingatkan dia tentang pahala, tentang keutamaan perbuatan-perbuatan tersebut. Kita malas baca Quran, coba kita kaji tentang keutamaan baca Quran. Kita malas untuk menghadiri majelis ilmu, coba kita belajar tentang keutamaan duduk di majelis ilmu. Terkadang yang membuat kita malas itu karena ketidaktahuan tentang apa yang kita lakukan. Kita tidak mengerti kita ini melakukan apa, maka kita malas, bahkan bosan, akhirnya kita tinggalkan. Bahayanya dalam beribadah dan bermuamalah kepada Allah seperti itu. Termasuklah kita belajar ilmu. Kita ini bingung, ilmu yang kita pelajari ini tentang apa? Hanya duduk di majelis, di masjid, diam mendengarkan orang bicara, kita kebingung. Yang dikajinya itu apa? Kebingungan kita itulah yang bisa membuat kita itu malas, bosan, jenuh. Akhirnya kita tinggalkan.
Coba kita mengerti, coba kita paham. Tentu semakin hari kita semakin tertarik untuk memahami hal yang baru. Begitulah konsep kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dasar utamanya ketika wahyu datang kepada Rasulullah, iqra. Baca sambil mengerti, baca sambil memahami, baca sambil mendalam. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhan. Karena ismun dalam bahasa Arab bermakna nama, karena juga bisa diartikan tanda. Bacalah dengan tanda-tanda kebesaran Tuhan. Lihatlah, telitilah dengan tanda-tanda kebesaran Tuhan. Baca, telitilah, pelajarilah dengan nama-nama Tuhan. Membaca sesuatu yang ingin kita lakukan, membaca sesuatu yang akan kita lakukan atau yang sedang kita lakukan, itu sangat penting. Itu membuat kita bisa semangat di dalam beribadah. Coba kita pelajari tentang keutamaan orang yang sholat malam. Buka hadisnya, buka ceritanya. Kalau perlu buka tausiah orang yang pernah menjelaskan tentang kita ulang-ulang, karena yang namanya nafsu kita ini, hati nurani orang beriman itu, kalau sudah merasa nyaman dengan nasihat, sering kita dengarkan, dia menjadi kebutuhan bagi. Dia akan merasa nyaman ketika mendengarkan, apalagi kalau kita mendengarkan keutamaan amalan yang sedang kita lakukan. Walaupun tujuan kita bukan hanya untuk selain Allah, soalnya kita merasa demikian. Tetapi ketika orang berbicara tentang keutamaan yang kita lakukan, kita pasti senang. Dan itu salah satu segi orang yang ikhlas. Orang mukmin itu senang kalau kebaikan dia itu dikasih tahu tentang keutamaannya. Orang mukmin seperti itu. Nah itu penting. Nah sementara tidak ada orang yang menyampaikan kepada kita tentang keutamaan yang kita lakukan. Nah kita dengan akal kita harus berikhtiar. Dengan kemampuan kita berikhtiar. Karena kita dalam hidup ini penuh dengan kesibukan. Itu antara kita dengan Allah. Maka rugi kalau setiap ibadah yang kita lakukan itu kita tidak mengerti tentangnya, keutamaannya, arahannya. Kita akan bosan, jenuh, dan akhirnya kita tidak. Padahal sederhana. Kita mau sholat, kita cari keutamaan, kelebihan sholat, manfaat sholat. Ya, kita cari keutamaannya. Mau baca Quran, belajar tentang Quran. Jadi kita semakin semangat. Nah, wa idza kasalta fi waqtin min al-awqat, kalau kita seumpama malas dalam satu masa, kita ini malas, maka jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Jangan juga menjadi orang yang lemah semangatnya setelah itu. Kita ini sekarang karena memang belum terjerumus dalam sebuah kesalahan, kita mohon perlindungan dari Allah. Kita belum terjerumus dalam sebuah kesalahan yang kalau iman kita kepada Allah lemah atau keyakinan kita kepada Allah lemah, kita bisa putus asa atau kita menyerah karena telah terjadi dalam sebuah kesalahan yang sangat besar. Orang mukmin itu akan diuji sama Allah dalam kondisi apapun. Kita senang atau kita tidak senang, kita mau akan kita tidak mau, tapi itu bisa terjadi dalam hidup kita karena termasuk dalam ujian dari Allah. Dalam agama ini hanya dua hal yang sering kita hadapi. Pertama tentang perkara tawakal, perkara yang tidak mungkin kita lihat, yang tidak nyata, tapi itu bisa terjadi kepada kita. Itu namanya perkara ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang mengimani, percaya dengan perkara ghaib, termasuk hal-hal yang belum kita pahami apa yang akan terjadi kepada kita. Siap atau tidak, itu harus kita hadapi. Baik atau buruknya untuk kita harus kita hadapi. Itulah namanya perkara ghaib. Nah, dibutuhkan iman yang kuat kepada Allah ketika menghadapi hal-hal yang kita tidak siap atau kita tidak mampu atau memang tidak kita inginkan. Tapi kalau itu sudah terjadi, disitulah keimanan kita kepada Allah tetap harus ada harapan kepada Allah. Maka Nabi mengisyaratkan dengan sabdanya, "Ajaban li amril mu'min."